Assalamualaikum sahabat OKD Islami. Kaum Madian merupakan salah satu dari umat Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Dalam menyebarkan ajaran Islam, beliau tidak hanya menyebarkan dari kalangan kaum Madian saja, termasuk di antaranya kaum Ashabul Aikah. Keterangan di dalam kitab Qisasul Anbiya menjelaskan bahawa Nabi Syuaib alaihi salam bernasab dengan Nabi Ibrahim dari pihak ayahnya, yaitu Syuaib bin Maikil bin Jasjar bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Sedangkan dari pihak ibu beliau bernasab dengan Nabi Lut alaihissalam, karena ibu Nabi Syuaib anak dari Nabi Lut alaihissalam. Beliau diutus sesudah Nabi Lut alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Dan wahai kaumku, janganlah kamu pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksa seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Quran Surat Hud ayat 89. Dan juga masa beliau menjadi Rasul sebelum Nabi Musa diangkat menjadi Rasul. Banyak kendala dan risiko yang beliau hadapi saat menyebarkan ajaran Islam. Di antaranya saat beliau menghadapi kaum Madian yang menyembah Aikah, sebagian ada juga yang menyembah tanah. Saat beliau menghadapi kaum Ashabul Aikah yang penduduknya kebanyakan mencuri, menipu dan menyamun. Dan juga beliaulah yang memberi tongkat kepada Nabi Musa alaihi salam. Agar tidak keliru, mohon ditonton sampai habis video ini. InsyaAllah bermanfaat. Kaum Madian merupakan golongan bangsa Arab yang bertempat di daerah Ma'an, terletak di pinggiran negeri Syam dan berbatasan dengan Hijaz, berdekatan dengan Danau Lut. Penduduk Madian memiliki nasab dengan salah seorang putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Madian bin Ibrahim. Daerah ini dinamakan Madian karena dinisbatkan kepada Madian bin Ibrahim yang merupakan orang terpandang dan paling tekun beribadah kepada Allah. Penduduk Madian berkehidupan dengan cara bercocok tanam dan berdagang. Mereka diberi oleh Allah tanah yang subur. Karena dari kesuburan tanah serta hasil panen yang melimpah, mereka terlena dan menganggap tanah dapat mendatangkan kekayaan serta kemakmuran bagi mereka, sehingga mereka selalu meminta pertolongan dan menyembahnya. Mereka sebenarnya telah lama menganut agama warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, hal itu tidaklah berlangsung lama, karena mereka telah merubahnya, bahkan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kemungkaran, kemaksiatan dan tipu menipu yang mereka lakukan sehari-hari merupakan hal yang lumrah. Kecurangan dan pengkhianatan dalam urusan dagang merupakan adat yang tak bisa diasingkan lagi. Apabila mereka menimbang barang, selalu dicari akal agar timbangan itu menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Kepada merekalah Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam dengan membawa ajaran agama yang benar. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara dari mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Penduduk Madian sebagiannya juga ada yang menyembah matahari dengan cara bersujud menghadap matahari sambil mengutarakan keinginannya saat matahari terbit. Selain menyembah matahari, mereka juga menyembah bulan dan bintang. Ada juga yang menyembah gunung-gunung dan bukit-bukit berbatu dan tinggi. Sebagian penduduk ada juga yang menyembah pohon bernama Aikah, yaitu pohon dari Al-Aik yang dikelilingi oleh dahan-dahan. Sambil memanjat permohonan mereka mengelilingi pohon tersebut. Mereka beranggapan bahawa semua yang mereka lakukan adalah kebenaran yang nyata. Mereka menyingkirkan ajaran para nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Melihat hal itu, Nabi Syuaib alaihissalam mengajak mereka meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil,
Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Quran Surat Hud ayat 85-86. Dakwah dan ajakan Nabi Syuaib alaihi salam disambut oleh mereka, terutama pihak penguasa, pembesar serta orang kaya, dengan ejekan serta hinaan dengan nada kesombongannya. Di dalam Al-Quran Allah juga telah menjelaskan. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai." Quran Surat Hud ayat 87. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukanlah seseorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Quran Surat Hud ayat 91. Kemudian Nabi Syuaib menjawab, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Quran Surat Hud ayat 93. Dengan sombongnya para pemuka kaum Madian menantang Nabi Syuaib untuk menurunkan azab. "Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 187. Ketika Nabi Syuaib alaihi salam mendengar tantangan kaumnya, beliau segera memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azabnya kepada mereka. Dengan kekuasaan dan kehebatan Allah, turunlah hawa udara yang sangat panas pada mereka, sampai-sampai kerongkongan mereka kering karena dahaga yang tak dapat dihilangkan dengan air, dan membakar kulit yang tak dapat diobati dengan berteduh. Dalam keadaan yang panik, mereka berlari ke sana kemari mencari perlindungan dari panasnya matahari yang membakar kulit dan dari rasa yang dahaga keringnya kerongkongan. Di saat itu pula mereka melihat gumpalan awan hitam yang tebal. Berlarilah mereka di bawahnya untuk mencari perlindungan. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Kemudian mereka mendustakannya, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 189. Setelah mereka berada di bawah awan hitam sambil berdesak-desakan, jatuhlah atas kepala mereka percikan api, suara petir, dan gemuruh ledakan yang sangat dahsyat, serta bumi pun ikut bergoncang dengan kuatnya menjadikan mereka berjatuhan dan tertimbun. Firman Allah di dalam Al-Quran, "Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka." Quran Surat Al-A'raf ayat 91. Selang beberapa waktu lamanya, melalui putri-putrinya, Nabi Syuaib bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan menjadikannya sebagai menantu. Pada saat itu, Nabi Syuaib alaihissalam memerintahkan Nabi Musa untuk memasuki sebuah ruangan yang terdapat beberapa tongkat untuk mengembala. Nabi Syuaib berkata, "Silakan kamu pilih sebuah tongkat untuk mengembala, Musa." Akhirnya Nabi Musa mengambil satu tongkat. Nabi Syuaib berkata, "Jangan yang itu, pilih lagi." Nabi Musa heran mengapa tidak boleh memilih tongkat yang itu. Sekali lagi Nabi Musa memilih tetap tongkat itu yang terpilih, dan hal itu berulang kali. Akhirnya Nabi Syuaib berkata, "Itu adalah tongkat titipan malaikat Jibril, memang sudah menjadi hakmu." Tongkat itulah yang terkenal banyak mengeluarkan mukjizat, salah satunya dapat membelah lautan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.